Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingatkan teman-teman untuk memberi persembahan dari amplop atau kotak yang disediakan di rumah atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau dapat didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di grup kelas Live Kids, ayo segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Wah, Cici bisa melihat hari ini kalian sudah penuh dengan semangat untuk memulai ibadah online kita. Nah adik-adik, bulan ini bulan terakhir ya di tahun 2021, yaitu bulan Desember, di minggu yang pertama. Puji Tuhan ya, kita semua dalam kondisi yang baik, dalam semangat yang baru setiap harinya, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan kekuatan buat kita semua. Nah, untuk kalian yang sudah siap-siap untuk beribadah, Cici minta semuanya dalam sikap berdoa kita mau menyampaikan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan untuk membuka ibadah kita hari ini. Siap semua ya? Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu buat hari ini. Tuhan berkati Cici Koko yang memimpin ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yes, amin. Nah adik-adik semua, kita siap hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Cici mau semuanya di rumah tetap semangat ya. Kalian bisa lompat-lompat, kalian bisa bertepuk tangan. Jangan lupa kasih senyum sama orang-orang di rumah kalian ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus sayang semua. Dia sayang sama kita, sayang sama mama kalian, papa kalian, oma, opa kalian. Yesus sayang semua. Semangat semua ya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yes, Dia sayang kita semua. Kalian sayang sama Tuhan Yesus? Pastinya ya. Yuk, buat yang sayang, nyanyinya lebih semangat. Siap semua? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang opa, sayang oma, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Yes, Dia sayang kita semua. Dia mengasihi kita sangat ya adik-adik ya. Mari kita bersuka cita karena kasihnya besar buat kita. Yes, adik-adik, karena kita disayang oleh Tuhan, kita semua ini istimewa.
di matanya Tuhan. Kita semua dikasihinya Tuhan. Semua kita berbeda ya. Ada yang mungkin matanya besar, ada yang matanya sipit. Semuanya unik diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan. Kita akan satu pujian lagi ya. Lagu beken masih ingat? Bukan beken biasa. Kita nyanyikan sama-sama. Ku ada Tuhan, kamu ada Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Ya, kita semua istimewa. Semua nyanyi sama-sama ya. Gampang kan? Ikutin sama-sama yuk. Kita semua istimewa. Aku ada Tuhan, kamu ada Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Di hadapan Tuhan kita istimewa. Yeay. Kita istimewa di hadapan Tuhan semua ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, tapi dengan sikap doa kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita buat mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa kita simpan di dalam hati kita, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi ya.
pikiran kami, buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama buka Alkitab, kita sama-sama baca di 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, minggu ini kita akan mendengarkan cerita mengenai Nabi Elia. Tapi sebelum mendengarkan cerita, Cici Rika mau ada pertanyaan dulu nih sama kalian. Kalian lihat nih, tangan Cici Rika ada pegang apa? Ya, betul, Cici ada pegang 2 batang lilin dan korek api ya. Nah, Cici mau nyalakan lilinnya pakai korek api nih. Kira-kira lilinnya bakal nyala gak ya? Nyala ya? Oke, yuk kita sama-sama buktiin ya. Nyala ya adik-adik ya. Nah, oke, pertanyaan kedua. Kalau lilin ini Cici masukkan ke dalam air, akan mati nggak lilinnya? Mati ya? Oke, coba nih kita sama-sama kita buktiin ya. Nih, Cici udah pegang segelas air. Lilinnya yang menyala ini kita akan masukkan ke air. Ya, kita akan lihat apakah apinya akan padam. Jadi adik-adik jawab apinya akan padam ya. Yuk kita sama-sama lihat. Benar adik-adik, apinya padam ya. Kenapa apinya padam? Karena api dan air itu tidak bisa bersatu ya. Api dan air tidak bisa bersatu. Kalau misalnya kayak tadi kita udah sama-sama lihat ya, lilin yang ada apinya dimasukkan ke dalam air maka apinya akan padam ya. Tapi kita akan melihat nih dari cerita hari ini ya, apa yang Tuhan lakukan ya untuk Dia menyatakan mukjizatnya yang berhubungan dengan api dan air. Kira-kira apa ya? Mukjizat apa ya yang Tuhan kerjakan? Yuk kita sama-sama mau dengerin ceritanya dulu ya. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya pun naik tahta. Namun setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu raja yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel memujuk Ahab dan umat Tuhan agar ikut menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya untuk menghadap Raja Ahab. Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang termasuk nabi-nabi Baal untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Lalu, semua orang berkumpul di gunung itu. Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan dan meletakkannya di mezbah. Lalu kami akan berdoa, siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Elia memberikan kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk berdoa terlebih dahulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal, tetapi tidak ada api turun dari langit. Sambil tertawa Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur, berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang, tetapi tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Dia juga meletakkan seekor lembu jantan dan kayu di atasnya. Tidak hanya itu, ia pun menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Melihat hal itu, sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah."
Kita udah sama-sama dengar ceritanya tadi mengenai Nabi Elia ya. Di awal kita juga sudah lihat ya bahwa api ketika dimasukkan ke dalam air, apinya akan mati. Ya, tapi tidak demikian yang terjadi dengan korban persembahan dari Nabi Elia. Ya, tadi kita sama-sama lihat bahwa korban persembahannya Nabi Elia itu sudah disiram dengan air, adik-adik. Ya, tetapi yang terjadi adalah Tuhan menurunkan api dari langit dan korban persembahan dari Nabi Elia terbakar habis, adik-adik. Luar biasa bukan Tuhan kita? Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, adik-adik, ya, Tuhan juga melakukan banyak hal yang menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin cerita kita berbeda dengan cerita Nabi Elia ya. Tuhan tidak menurunkan api dari langit gitu ya. Tetapi coba adik-adik ingat, mukjizat apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam kehidupan adik-adik? Kuasa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Ya, adik-adik masih ingat, mungkin ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik berdoa, minta kesembuhan sama Tuhan, dan Tuhan sembuhkan adik-adik. Ya, atau ketika mungkin adik-adik ulangan di sekolah, ya, adik-adik lupa padahal adik-adik sudah belajar, lalu adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan adik-adik bisa melanjutkan mengerjakan soal ulangan adik-adik dengan baik, dan hasilnya pun baik. Ya, itu ada beberapa contoh yang mungkin sering kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, atau banyak hal lagi adik-adik. Mungkin adik-adik berdoa untuk apa yang adik-adik inginkan. Ya, di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik berdoa mungkin buat papa, mama, adik-adik, gitu ya. Cici nggak bisa sebutin satu-satu gitu ya. Tapi adik-adik yang tahu gitu bagaimana Tuhan juga menjawab doa adik-adik. Ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Ya. Tetapi adik-adik ingat, hanya Tuhan kita satu-satunya Allah yang layak untuk kita sembah. Hanya Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang esa. Hanya Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang benar, adik-adik. Tidak ada Allah lain yang seperti Tuhan kita. Ya, tadi dari cerita Nabi Elia juga kita lihat ya bagaimana nabi-nabi Baal, mereka berteriak-teriak, mereka berdoa kepada dewa Baal, tetapi tidak terjadi apa-apa, adik-adik. Ya, tetapi adik-adik lihat, ketika Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan melakukan mukjizatnya. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, adik-adik, Tuhan mau ya agar di dalam kehidupan kita senantiasa memuji nama Tuhan. Kita senantiasa meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dia, adik-adik, Allah yang layak untuk kita puji. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Ya, seberapa sering adik-adik memuji nama Tuhan di dalam kehidupannya adik-adik. Jadi dari cerita firman Tuhan hari ini, ya, kita mau sama-sama belajar untuk setiap hari di dalam kehidupan kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dan kita hanya mau beribadah kepada Tuhan kita, adik-adik, tidak kepada Allah yang lain. Karena hanya Dia satu-satunya Allah yang esa. Hanya Dia satu-satunya Allah yang benar, adik-adik. Tidak ada Allah yang lain. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan yang sangat terpuji. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan yang sangat terpuji. Kita mau tutup hari ini dengan doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang esa, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar,
Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak Tuhan untuk kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mau memuji nama Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan itu akan senantiasa kami ingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Cici mau kasih beberapa pengumuman ya buat adik-adik. Yang pertama, lomba ucapan selamat Hari Guru masih ditunggu sampai hari ini pukul 5 sore. Untuk yang belum ikutan, ayo ikutan karena masih ditunggu loh. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan di media sosial Agis ya adik-adik. Yang kedua, kita akan mengadakan ibadah via Zoom khusus kelas pratama dan cabang di hari Minggu tanggal 12 Desember jam 11 siang ya. Untuk papa mama yang memiliki kendala, boleh menghubungi guru kelasnya masing-masing. Dan nanti link Zoom-nya akan di-share di grup kelas masing-masing juga ya. Oke, sekian pengumuman pada minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.